Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umana Tisha dari kelompok 6 urutan ke-9. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sholat jamak dan sholat qashar. Nah, kita sebagai umat Islam mempunyai 5 rukun Islam yang wajib kita laksanakan. Yang pertama yaitu syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang kelima yakni haji bagi yang mampu. Nah, untuk rukun Islam yang kedua yakni sholat, Islam dibuat semudah mungkin untuk seluruh umat muslim. Jadi kita diberikan keringanan atau rukhsah untuk melaksanakan sholat. Namun tidak ada alasan apapun untuk kita meninggalkan sholat wajib. Nah, untuk keringanan tersebut ada sholat jamak dan sholat qashar. Nah, dari pengertian sholat jamak sendiri yaitu sholat jamak adalah menggabungkan sholat. Nah, dari sholat yang bisa kita jamak dan bisa kita qashar yaitu sholat duhur dengan sholat asar, lalu sholat maghrib dengan sholat isya. Nah, untuk waktunya jamak dibagi menjadi 2, ada jamak takdim dan juga jamak takhir. Nah, untuk jamak takdim ini kita melakukan sholat di awal waktu. Contohnya kita menjamak takdim sholat duhur dan sholat asar, maka kita melakukan sholatnya di waktu sholat duhur. Nah, untuk jamak takhir ini kita melakukan sholat maghrib dan isya, maka kita melaksanakan di waktu sholat isya. Selanjutnya ada sholat qashar. Qashar sendiri yaitu meringkas sholat yang awalnya sholat duhur 4 rakaat kita ringkas jadi 2 rakaat saja, begitu. Untuk selanjutnya syarat-syarat dan tata cara sholat serta dasar hukumnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk berikutnya adalah dasar hukum pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Nurwidayanti dengan NIM 1860306231033. Hukum asal pelaksanaan sholat adalah dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Namun, jika ada sebab tertentu sehingga seseorang harus menjamak sholatnya, maka hal itu diperbolehkan. Begitu juga dengan hukum sholat qashar adalah sunnah bagi orang yang berada pada kondisi darurat. Di antara aturan menjamak sholat adalah hanya boleh untuk pasangan sholat duhur dengan asyar atau maghrib dengan isya. Selanjutnya ada syarat-syarat diperbolehkan sholat jamak dan qashar. Yang pertama, sholat jamak dan qashar boleh dilakukan pada saat sedang melakukan perjalanan jauh. Jarak tempuhnya tidak kurang dari 80,640 km atau perjalanan sehari semalam. Untuk yang kedua, perjalanan yang dilakukan harus bertujuan baik, bukan untuk kejahatan atau maksiat. Yang ketiga, seseorang yang bermukim tidak diizinkan untuk bermakmum pada seorang imam yang sedang bermusafir atau berpergian jauh. Yang keempat, pada saat sedang sakit atau dalam kesulitan boleh dijamak, tetapi tidak boleh diqashar. Baik, saya Zulfi Nur Ahmad Patria izin melanjutkan materi selanjutnya yaitu tata cara melaksanakan sholat jamak dan qashar. Yang pertama, sholat jamak. Pada dasarnya, sholat jamak adalah ketika 2 sholat digabungkan menjadi satu dengan hanya 1 azan dan 2 kali iqomah. Dalam hal ini terdapat 2 cara dalam melaksanakan sholat jamak yaitu 1. Sholat jamak takdim. Ini dengan cara menjamak sholat di waktu sholat yang pertama. Misalnya menjamak sholat zuhur dan asar di waktu zuhur, serta menjamak sholat maghrib isya di waktu maghrib. Nah, tata caranya, yang pertama melaksanakan sholat di waktu yang pertama, misalnya zuhur sebelum asar atau maghrib sebelum isya. Yang kedua, berniat untuk menjamak sholat di waktu pertama agar berbeda dari sholat biasa.
Yang ketiga, melaksanakan sholat secara berturut-turut antara keduanya sehingga tidak berselang lama, sekitar 2 rakaat ringan. Namun, di antara kedua sholat tersebut, Anda diizinkan untuk bersuci mengumandangkan azan dan iqomah. Yang keempat, melaksanakan kedua sholat secara tertib. Yang kelima, berdiri lagi dan berniat untuk melaksanakan sholat yang kedua, asar. Yang selanjutnya, jamak takhir, yaitu ketika seseorang menggabungkan sholat pada waktu sholat kedua, misalnya menggabungkan sholat zuhur dan asar saat waktu asar, atau menggabungkan sholat maghrib dan isya saat waktu isya. Berikut tata caranya. Yang pertama, melakukan sholat pada waktu kedua, asar atau isya. Yang kedua, berniat sejak waktu pertama bahwa sholat pertama akan dilakukan pada waktu kedua, agar ada niat yang kuat untuk melaksanakan sholat pertama dan tidak ditinggalkan begitu saja. Yang ketiga, sholat yang dilakukan pertama kali adalah sholat asar atau isya, kemudian dilanjutkan dengan sholat zuhur atau maghrib atau sebaliknya. Yang kedua, sholat qashar adalah saat seseorang memendekkan sholat yang biasanya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Berikut tata caranya. Yang pertama, melakukan sholat zuhur 2 rakaat kemudian langsung membaca tasyahud akhir dan salam. Yang kedua, setelah salam berdiri kembali untuk melaksanakan sholat asar 2 rakaat kemudian salam. Nah, dari seluruh materi bisa disimpulkan bahwa sholat jamak adalah menggabungkan 2 sholat fardu yang dilakukan pada waktu yang sama. Sedangkan sholat qashar adalah melakukan sholat dengan mengurangi jumlah rakaat sholat yang seharusnya dilakukan. Jadi sholat jamak adalah mengumpulkan 2 rakaat menjadi 1. Sedangkan sholat qashar adalah mempersingkat atau meringkas sholat yang seharusnya lebih panjang. Dasar hukum dari sholat jamak dan qashar adalah diperbolehkan dengan syarat ada alasan tertentu seperti dalam perjalanan, haji, umroh, atau berperang. Ada 2 cara pelaksanaan sholat jamak, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim dilakukan di awal waktu sholat yang dijamak, sedangkan jamak takhir dilakukan di akhir waktu sholat yang dijamak. Untuk sholat qashar, tata cara pelaksananya tidak berbeda dengan sholat 2 rakaat lainnya, karena qashar hanya mempersingkat sholat yang harusnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi, sholat qashar adalah cara untuk mempermudah sholat saat berada dalam situasi tertentu yang membutuhkan keringanan. Video kali ini akan membahas mengenai ketentuan sholat jamak dan qashar. Pengertian sholat jamak adalah sholat yang dikumpulkan. Artinya 2 salat fardu dikerjakan pada satu waktu. Misalnya salat zuhur dan ashar dikerjakan pada waktu zuhur atau waktu ashar. Jamak boleh dilakukan apabila dalam perjalanan atau musafir, dalam keadaan hujan lebat, bagi yang biasa berjamaah di masjid dan dalam keadaan sakit. Dari Anas, ia berkata, Rasulullah apabila berangkat dalam perjalanan sebelum tergelincir matahari, maka beliau takhirkan salat zuhur ke waktu asar, kemudian beliau turun untuk menjamak keduanya. Jika matahari telah tergelincir sebelum beliau berangkat, maka beliau salat zuhur dahulu, kemudian baru beliau naik kendaraan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat jamak ini diperbolehkan jika kita melakukan perjalanan yang jarak tempuhnya minimum sejauh 80,64 km. Sholat jamak ini terbagi menjadi 2, jamak takdim dan jamak takhir dengan ketentuan sebagaimana berikut. Sholat jamak takdim adalah 2 sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu yang pertama. Misalnya sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Adapun syarat jamak takdim diantaranya adalah 1. Mendahulukan sholat pertama, kemudian sholat yang kedua. 2. Niat jamak pada waktu mengerjakan sholat yang pertama. 3. Berturut-turut antara sholat yang pertama dan yang kedua. Sedangkan sholat jamak takhir adalah 2 sholat fardu yang dikerjakan pada waktu sholat yang kedua.
Misalnya sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu sholat asar. Dan syarat sholat jamak takhir adalah 1. Niat. 2. Masih dalam perjalanan ketika melakukan sholat jamak takhir tersebut. 3. Tertib. Sholat qashar adalah sholat yang diringkas. Artinya, sholat fardu yang 4 rakaat, diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat yang dapat diqashar yaitu sholat zuhur, asar dan isya. Sedangkan salat subuh dan maghrib tidak boleh diqashar. Sholat qashar boleh dilakukan bila 1. Dalam perjalanan jauh. 2. Perjalanan bukan untuk pekerjaan maksiat. 3. Sholat yang diqashar adalah sholat yang tunai. Dalil mengenai sholat qashar telah disebutkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 101. Apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholat. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu. Adapun tata cara mengerjakan sholat qashar seperti sholat biasa. Perbedaannya dalam niat, yaitu dengan niat qashar dan dikerjakan dengan meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat qashar dapat dikerjakan dengan jama', asalkan disertai dengan niat qashar dan jama'. Misalnya sholat zuhur dilaksanakan sekaligus dengan sholat asar dengan cara diringkas yakni menjadi 2 rakaat untuk zuhur dan 2 rakaat untuk asar. Demikianlah pertemuan kita dalam materi tentang sholat jama' dan qashar. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalam.